Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Materi untuk kelas 11 semester genap itu adalah yang pertama, itu terkait dengan dimensi 3. Yang kedua nanti kalian punya yang namanya geometri transform. 저런애가 저희나 audio. Kemudian nanti kalian juga punya yang namanya eh geometri transformasi ya. Ada materinya di sini. Saya punya gambar kubus. Ini ada kubusnya. Ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ini kubusnya. Yang kalian harus perhatikan di sini. Kalian harus tahu ini adalah kubus. Kemudian dari sini yang kalian harus perhatikan lagi adalah unsur-unsur yang ada pada kubus yang kalian harus tahu. Oke ya, unsur-unsur kubus yang pertama, kalian harus tahu yang namanya titik sudut. Ada 8 ya, Pak? Ya, Ada 8 ya, Pak? Ya, ada titik sudut. Kemudian kalian juga harus tahu yang namanya rusuk dan sisi. Biasanya 12, Pak. Biasanya 12, Pak. Kemudian kalian juga punya yang namanya bidang. Ada 6 ya bidangnya ya. Bidang A, B, C, D, B, C, F, G, dan seterusnya itu namanya bidang. Nah, untuk di level SMK yang kalian paling harus tahu atau kalian biasa membahas terkait dengan dimensi 3 adalah hubungan dengan yang namanya jarak. Nanti kita fokuskan sama yang namanya jarak nanti. Ya. Tapi sebelumnya kalian harus tahu unsur-unsur yang terdapat pada kubus dalam perhitungan gitu ya. Nanti kalian bakal kenal yang namanya, kita bakal bahas yang pertama adalah terkait dengan diagonal D atau diagonal bidang. Oke, ini namanya adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Aku kecoret. Maaf, Pak. Pencet. Coret kamu. Oke, lanjut. Nah, sekarang diagonal sisi dan bidang itu nggak cuma AC aja. Bisa BD, bisa EG, bisa HF, bisa BG, CF, dan seterusnya. Intinya diagonal yang terletak pada bidang itu namanya diagonal sisi atau diagonal bidang. Supaya kalian tahu atau bisa mencari panjangnya atau jaraknya berapa, kalian harus tahu rumusnya dulu. Rumusnya apa? Mikirnya gitu. Oh, rumusnya adalah A akar 2. Oke ya. Diagonal sisi atau diagonal bidang, rumusnya adalah A akar 2. A itu siapa? A itu rusuk atau sisi. Misalkan kalian punya rusuknya untuk kubus kan ini. Misalkan A gitu. Berarti semua sisi yang ada pada kubus itu panjangnya juga A semuanya. Nah, misalkan A-nya di sini, nanti kalian punya A-nya adalah 6. Oh, berarti diagonal sisi atau diagonal bidang pada kubus itu A-nya tinggal diganti aja 6. Di 6 akar 2. Jadi kalian nggak perlu mencari dengan menggunakan teorema Pitagoras gitu intinya. Nah, kemudian yang kedua yang kalian harus tahu juga itu yang wajib biar bisa menghitung dengan cepat itu adalah terkait dengan yang namanya diagonal ruang. Oke ya. Diagonal ruang kalian adalah AG. Bisa AG, bisa HB, bisa EC, bisa FD, DF, dan sebagainya. Itu namanya diagonal ruang. Dan diagonal ruang itu rumusnya apa? Mikirnya gitu. Oh, berarti ini adalah diagonal ruang.
diagonal ruang untuk AG dan terusnya yang lain, itu rumusnya adalah A akar 3. Oh, kalau A-nya 6 atau rusuknya 6, berarti diagonal ruang yang ada pada kubus ini itu adalah tinggal diganti aja A-nya. Jadi 6 akar 3. Ini. Nah, sekarang untuk yang lain, nah, ini sebagai alat kalian buat mencari atau menghitung si yang namanya soal yang levelnya saya naikkan habis ini. Oke, ini saya punya soal baru lagi. Untuk kubus tidak selalu A, B, C, D, E, F, G, H ya. Bisa ganti-ganti. Terserah sama yang bikin soal nanti mintanya gimana. Oke, nah sekarang saya bikin soal baru. Saya naikin levelnya. Tentukan. Diketahui dulu ya. Diketahui rusuk kubus adalah 2 akar 3 cm. Tentukan yang pertama itu adalah DF. DF atau panjang DF ya. Nggak cuma DF aja. Oh, DF cuma rusuk aja. Kalau mau nyari panjang, kamu harus bilang dia panjang gitu. Panjang DF. Yang kedua, kamu juga harus tahu yang namanya saya pengen kamu buat mencari yang namanya AH. Oke. Kalau kalian bisa perhatikan, penulisannya kubus ini dimulai dari bawah ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi nggak boleh kebalik-kebalik. Biasakan seperti ini biar kamu nggak bermasalah dengan konstruksi soal nanti kalau ada soal gitu ya. Terutama untuk mid kamu. Itu nanti ada bentuk yang seperti ini pastinya. Nah sekarang yang kalian harus perhatikan DF. Tadi kan kalian sudah belajar yang namanya diagonal bidang atau diagonal sisi dan diagonal ruang. Kamu harus tahu dulu DF itu sebagai apa, AH itu sebagai apa. Nah sekarang kamu bisa lihat DF kamu. DF kamu di dalam ruang ini ya. Dan dia kalau kamu bayangkan itu bentuknya diagonal. Kalau diagonal yang berada dalam ruang, berarti dia sebagai diagonal ruang. Oke, kamu harus tahu dulu DF itu siapa. Oh, DF adalah diagonal ruang. Kalau AH kamu itu siapa? AH, diagonal yang terletak pada bidang. Oh, berarti dia adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Kita kasih nama diagonal bidang. Nah, sekarang kamu pastikan rumusnya dulu. Oh, diagonal ruang. Diagonal ruang itu apa? Oh, A akar 2. Akar 3 ya, kalau diagonal ruang. Kemudian, kalau yang namanya diagonal bidang, A akar 2. Sekarang kamu tinggal jawab aja. Oh, jawab. Oh, jadi panjangnya DR. DR sama dengan A akar 3. Lah, A kamu tuh berapa? Oh, rusuk kamu untuk kubusnya adalah 2 akar 3. Oh, berarti A kamu adalah 2 akar 3. 2 akar 3. Ini A-nya dikalikan akar 3. Akar 3 dikali akar 3, itu jawabannya adalah 3. Akarnya hilang. Oke ya. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Berarti 3 dikali 2 jadinya adalah 6. Oh, jadi panjang dari diagonal ruang atau DF kamu itu adalah 6. Kita bisa bilang kalau siapa namanya? Si DF kamu itu adalah 6. Lah B kamu, AH adalah diagonal bidang. Rumusnya adalah A akar 2. A kamu 2 akar 3 dikali akar 2.
Ingat kalau perkalian akar, yang dikalikan adalah yang di dalam akar. Sedangkan yang di luar akar, dia tinggal nempel aja. Duanya sendirian, Mana nonton nih, Pak? yang dalam akar bisa dikalikan. Akar 3 dikali akar 2, akar 6 cm. Ini jawabannya. Nah, sekarang, sampai sini dulu ada pertanyaan? Enten, Pak. Nah, sekarang kita tambahin lagi. Aduh. Tambahin lagi. Saya naikin levelnya lagi. Ini namanya kita bilang sebagai jarak 2 titik. Oke ya, kita kasih nama. Ini yang kamu bahas. Ini terkait dengan jarak 2 titik. Nah, sekarang kita membahas lagi yang lain tuh apa? Jarak 1 titik ke garis. Jarak titik ke garis. Oke, kita mau nyari jarak titik ke garis. Garis yang mana? Nah, sekarang pertanyaannya dulu. Masih pakai soal ini? Pertanyaannya, tentukan jarak titik C, ya, jarak titik C ke AG. Oke ya, ini. Langkah pertama yang kamu harus perhatikan, gambar dulu. Saya mau gambar yang namanya jarak titik AC ke AG itu yang mana gitu ya. Apa kita bikin gambar baru aja? Oke, saya bikin gambar baru biar nggak bingung ya. Oke ya, ini yang kedua. Ini gambarnya di bawah. Tentukan jarak titik C ke AG. Saya pakai sisinya nanti saya bikinnya 4 cm aja. Biar nggak terlalu susah ya, karena ini lumayan. Nah, sekarang tentukan jarak titik C ke AG. Langkah pertama, gambar dulu. Titik yang mana yang mau dihitung jaraknya. Garis AG itu adalah garis ini. Oke. C kamu adalah ini. Gimana caranya supaya ketemu yang namanya jarak ya? Mikirnya gitu. Yang namanya jarak itu harus tegak lurus. Itu yang kamu harus perhatikan. Jarak itu harus tegak lurus. Tegak lurus yang seperti apa? Dari titik C tegak lurus sama garisnya ini. Oke. Dan ini harus tegak lurus. Tegak lurusnya di sini maksudnya. Oke ya. Tegak lurusnya adalah di situ. Oke. Ini harus tegak lurus. Itu namanya jarak. Kita kasih nama X. Oke. Nah, sekarang intinya untuk mengerjakan soal dimensi 3, kamu bikin supaya muncul yang namanya segitiga siku-siku. Kita munculkan segitiga siku-siku. Gimana caranya? Bikin supaya muncul segitiga siku-siku. Saya bikin tambah 1 garis lagi. Jadi nambahnya garis itu tergantung sama yang mengerjakan. Di soal nggak ada yang kasih tahu, oh kamu bikin segitiga siku-siku harus nambahin garis ini, nggak ada. Jadi harus dari diri kamu sendiri yang mengerjakan. Oh, bisa segitiga siku-siku kalau muncul garis ini. Siku-siku yang mana gitu ya? Siku-sikunya yang ini. Ini namanya segitiga siku-siku. Ingat yang kamu cari adalah X-nya. Jarak C, oke ya. Jarak C ke garis AG. Ini adalah X. X-nya adalah ini. Nah, sekarang untuk yang berikutnya, kamu harus komplitkan panjang yang ada pada segitiga siku-siku itu. Sisinya itu berapa aja panjangnya. Jadi kamu harus bisa menggunakan yang namanya si tadi
diagonal sisi, diagonal bidang, diagonal ruang. Nah, yang kamu perhatikan ini, AC itu diagonal apa? Mikirnya gitu. Oh, AC adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Rumusnya adalah A akar 2. Kalau A akar 2, berarti dia tinggal dirumuskan, A-nya diganti dengan 4, tinggal ditempel 2. Jadi 4 akar 2. Namanya diagonal sisi atau diagonal bidang. AG kamu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang, itu rumusnya apa? OA akar 3. A kamu adalah 4. 4 akar 3-nya tinggal nempel. Kalau ini A akar 2, berarti 4 akar 2 yang bawah. Nah, sekarang CG. CG kamu kan yang ini. CG kamu ini ya. CG adalah sisi pada kubus. Padahal yang namanya kubus, sisinya sama semuanya, sama panjang. Kalau sisinya adalah 4, berarti CG juga adalah 4. Nah, sekarang kamu disuruh nyari X-nya. Oh, jadi X kamu adalah sisi siku-siku pada segitiga yang kamu bikin tadi. Sisi siku-sikunya yang mana? Mikirnya gitu. Oh, yang ini. Ya, sisi siku-sikunya segitiga, panjangnya ini, sama ini. Kamu apakan dia? Kamu kalikan. Oh, berarti sisi siku-sikunya dikalikan. Oh, AC dikali, bentar. Dikali sama CG. Dibagi dengan sisi di depannya C. Atau sisi di depan siku-sikunya segitiga. Siku-sikunya yang merah ini ya. Depannya adalah AG. Oh, berarti dibagi dengan AG. Kalau kamu gambar, ada segitiga siku-siku gitu. Siku-sikunya di sini. Oh, siku-siku. Ini apa ya? Ini AB. Ini kan suruh nyari ini ya, X-nya. Ini C-nya. Oh, jadi X itu dapat dicarikan dengan A kali B per C. Gitu. Nah, sekarang AC kamu berapa? Oh, AC kamu adalah 4 akar 2. CG kamu adalah 4. AG kamu itu adalah 4 akar 3. Nah, sekarang sederhanakan. Oh, 4-nya bisa dicoret. Oh, jadi kamu punya 4 akar 2 per akar 3. Sudah selesai belum? Belum. Karena apa? Karena akar masih ada di bagian bawah. Jadi harus disederhanakan dulu. Oh, dikali dengan akar 3. Karena bagian bawahnya yang mau dihilangkan akarnya. Nah, sekarang kamu kalikan atas sama atas, bawah kali bawah. 4-nya tetap. Karena akar cuma bisa dikalikan sama yang punya akar. Akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Jadi jawabannya adalah 4 per 3 akar 6. Ini jawabannya. Tuh. Sampai sini dulu. Jadi langkah pertama, kalian harus tahu yang namanya unsur pada dimensi 3. Terutama pada kubus, karena kita bahas kubus dulu. Ini kubusnya. Unsur yang kamu harus tahu yang namanya titik sudutnya ada berapa, rusuk sisi, kemudian kita misalkan rusuk dan sisinya adalah A, bidangnya ada yang mana aja, itu kamu harus tahu dulu. Baru ke yang namanya diagonal sisi, diagonal bidang. Gitu. Diagonal sisi, diagonal bidang itu adalah AC gitu. Ada BD, ada EG, HF, dan sebagainya. Jadi diagonal yang terletak pada bidang itu namanya diagonal sisi atau diagonal bidang. Rumusnya adalah A akar 2. Kemudian AG
Ada AG, kemudian ada HB, ada EC, ada DF. Itu namanya diagonal ruang. Diagonal yang menembus ruang pada dimensi 3. Itu namanya diagonal ruang. Itu reviewnya. Kemudian bagaimana cara mencari diagonal-diagonal tadi. Kamu tinggal masukkan ke rumus aja. Baru level yang saya pengen kalian capai itu adalah yang terakhir ini soalnya. Bisa dalam berbagai macam bentuk, jadi kalian harus bisa mengerjakan dengan baik-baik saja. Gitu? Ada pertanyaan dulu? Nanti soal atau coret-coretannya bisa saya share di grupnya. Nih kalian bisa Siap, Pak. bisa istirahat gitu. Ini kalau ada Siap. apa-apa, Terima kasih, Pak ya. ya kalau kurang jelas bisa ditanyakan nanti di grup. Siap. Siap, Pak. Ya, kayak gitu aja. Siap. Saya akhiri. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak ya. Ya.